Saudara, kerusuhan supporter sepak bola terus terulang dan terus terjadi, dan kali ini yang menjadi korban adalah anggota polisi. Lalu benarkah kejadian ini akan berujung pada penghentian kompetisi? Telah hadir di studio Kompas TV, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Sutiono. Terima kasih Pak Awi telah hadir di Kompas Petang. Saya ingin tanya dulu Pak, kondisi terakhir Brigadir Hanafi yang kabarnya kritis, bagaimana? Ya, masih Mas Iman. Alhamdulillah ya, tadi pagi kami cek melalui Wakarumkit. Yang bersangkutan sudah mulai membaik, sudah ada kesadaran, sudah mulai pulih, sudah ada respon, dipanggil, diperintahkan untuk menggerakkan tangannya, sudah ada respon. Artinya sudah bisa berkomunikasi walaupun hanya menggerakkan bagian tubuhnya, belum bisa berkomunikasi melalui mulut ya. Itu satu yang dikatakan sempat kritis kemarin, Brigadir Hanafi. Masih ada 3 lagi catatan saya Pak yang juga terluka akibat kejadian kemarin. Yang 3 sadar ya, masih dalam keadaan sadar dan memang ada jari kirinya patah, kemudian memar, ada yang mungkin perutnya ini dipukul keras, benda keras, kemudian ada satu lagi di kepalanya, luka-luka akibat lemparan batu. Jadi bisa diceritakan apa yang terjadi? Kita lihat tadi sama-sama tiba-tiba pendukung Persija merangsek masuk ke dalam lapangan. Terus apa yang terjadi sehingga keempat polisi tadi bisa menjadi korban? Jadi begini ceritanya, kami memang di TKP, kebetulan kami di Posko memantau. Kejadian itu bermula setelah mulai dari Persija yang tidak bisa masukkan bola waktu penalti. Kemudian di menit kurang lebih babak kedua di 75 ya, itu terjadi kemasukan gol di Persija. Di mana Sriwijaya 1, Persija 0. Betul. Ya. Semenjak itu kejadian kan ada supporter Persija yang lompat pagar dan ini sudah kita tangkap yang mengejar polisi, memukul polisi itu sudah kita tangkap. Jadi mengejar di lapangan, kemudian kita halau, tentunya jangan sampai mendekati pemain. Namun yang terjadi di balkon di tribun 13-14 pintunya dijebol oleh penonton. Dari situlah mau tidak mau kita tidak bisa menghindarkan bentrokan terjadi karena memang kita menyekat, memisahkan antara pemain dan penonton ini. Posisi keempat polisi yang menjadi korban itu ada di lapangan rumput atau ada di tribun? Polisi yang terjadi korban ini adalah posisinya adalah di luar GBK. Jadi di luar GBK? Di pintu, maksudnya di pintu keluar. Pintu gate untuk masuk di gate 7. Gate 7 itu yang Hanafi, Brigadir Hanafi di pintu 7. Jadi saat kejadian ini kita sudah panggil sebenarnya pasukan untuk konsolidasi, untuk persiapan, untuk melapis kekuatan terkait dengan penonton yang masuk ke lapangan. Namun yang bersangkutan ini memisahkan karena memang posisinya di penugasannya di pintu situ. Biasanya kan ada 10. Hanya berempat itu Pak? Ada 10 orang. 10 orang, dia sendirian. Jadi saat kita dorong itu penonton di tribun, kemudian dia keluar dari lantai 1 ke jalan, si anggota ini tidak sadar, tidak tahu bahwasanya apa yang terjadi. Sehingga dia diterjang oleh tadi yang penonton tiba-tiba dari atas. ada ratusan, mungkin ribuan. Betul. Mereka mungkin disitulah mulai terjadi pemukulan lah, pelemparan lah, terus masuk. Saya lihat sendiri yang bersangkutan tertimpa itu pagar pembatas itu. Kemudian ini kan masa bergeser, kita dorong keluar. Di luar ini anggota Polantas yang di jalan-jalan seputaran GBK tidak tahu juga yang kejadian-kejadian itu. Ada satu anggota lalu lintas, ada anggota Sabara, termasuk ada satu lagi anggota Brimob juga yang waktu itu sedang memarkirkan motornya, ya kena juga ya, di mana jalur massa meringsek keluar itu tadi. Jadi massa meringsek keluar itu bukan hanya mereka lari, tapi juga melukai siapapun yang mereka temui. Termasuk kan membakar motor-motor yang kita identifikasi, anggota kita 5 motornya dibakar di sekitaran basket hall itu. Sudah ada Pak Gatot Deobroto dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Pak Gatot, Anda mendengarkan semua apa yang saya diskusikan, apa yang saya bahas bersama Kombes Awi Sutiono, Pak Gatot? Ya, saya lihat Mas Saiman. Ini luar biasa Pak Gatot. Mas Saiman dan Pak Awi. Ini luar biasa apa yang kita dengar dari Pak Awi, bahwa mereka berlarian dan mereka merusak apa saja, melukai siapa saja yang mereka temui, termasuk satu polisi yang kini kritis dan sudah agak lebih mendingan lah sore ini.
Tapi ini bukan hal yang bisa didiamkan. Artinya ada sesuatu yang kemudian bisa diantisipasi ke depan dari pelajaran hari ini, Pak Gatot. Ya, Mas Aiman dan Pak Awi. Jadi sebagai Pak Gatot? ya, halo ya. Ya, silakan. Jadi sebagai tindak lanjut kejadian yang sangat memprihatinkan di Jumat malam, tentu saja kami kemarin sudah mengeluarkan pernyataan pers dan alhamdulillah sejak kemarin sama hari ini juga sudah dimuat oleh sejumlah media. Poinnya adalah tentu saja kami mengecam kejadian yang terjadi di stadion utama tersebut. Yang kedua juga kami juga turut prihatin ada anggota polisi yang saat ini sedang dalam kritis. Kemudian yang ketiga, besok pagi atau tepatnya siang, Pak Menpora akan mengundang pihak PT GTS. Kemudian juga kami akan bertemu. GTR itu pelaksana GTS, atau? itu pelaksana, operator dari kompetisi Torabika ini. Oke. Dan juga kemudian kemudian pada saat yang bersamaan kami juga akan ketemu dengan jumlah pejabat dari pihak kepolisian. Kami sudah mendapatkan konfirmasi. Poinnya adalah kami harus melakukan langkah cepat karena jangan sampai kejadian seperti ini berulang kembali. Ini kan kompetisi masih panjang, tapi baru berapa bulan sudah kejadian ini yang di GBK. Pak Gatot, tapi kan begini Pak, bulan yang lalu ada di Gresik. kerusuhan supporter bukan kali ini saja terjadi, sering kali terjadi dan juga ada banyak yang terlukai, ada banyak bahkan yang tewas pun juga banyak kalau kita mau hitung. Ya, apa kemudian yang bisa dilakukan terkait hal ini? Ini kita harapkan sama ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak pernah terulang lagi. Ya, itulah sebabnya. Tadi saya belum berlanjut ya Mas Saiman. Silakan, kan Pak. ini kan kejadian sebelumnya kan juga ada di Gresik. Di Gresik juga ada. Kami sudah memanggil PT GTS. Kemudian besok kami panggil. Kan nggak mungkin hal seperti ini akan terus berulang terus. Nanti akan kami terapkan misalnya di Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional di pasal 51 itu di situ disebutkan. Nanti pihak Pak Awi juga bisa mencatat tentang apa konsekuensi dari atau tanggung jawab panitia pertandingan. Baik itu panitia pertandingan lokal yang ada di Jakarta, Persija maupun pihak PT GTS. Kemudian yang kedua, apa sanksinya juga, Pak? Ya kalau sanksinya di situ pidananya ada, kemudian sanksi dendanya juga ada. Kemudian juga di KUHAP di 710, Pak Awi lebih tahu lah, itu disebutkan juga. Ini untuk menjadi efek jerah agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali gitu. Karena jadi saya tegaskan Pak, kalau ada ini baru dibahas ya. Artinya kalau seandainya ada seperti ini lagi, maka penyelenggaranya bisa diambil tindakan hukum dan kompetisinya dihentikan. Ya, makanya kami ingin mendapatkan klarifikasi besok. Jadi kemudian kepada via klub itu kami lebih menekankan kepada aspek sanksi dan denda. Mungkin kalau kompetisinya ibaratnya kita mengambil kayak case Euro 2016 sekarang. Ya. Di Euronya sih tidak dihentikan, tetapi kan ada sanksi yang diterapkan kepada supporter Rusia, kemudian dari Federasi Rusia dan lain sebagainya. Makanya kami ingin Pak Menteri langsung akan mengadakan pertemuan dengan pihak PT GTS dan juga akan ketemu dengan sejumlah perwira kepolisian besok siang. Jadi kompetisinya mungkin tetap berlanjut, tapi ada sanksi untuk penyelenggara dan juga klubnya? Iya. Karena sanksinya selain tadi saya sebutkan dan sudah kami sampaikan di website Kemenpora kemarin, aspek pidananya seperti apa, dendanya seperti apa. Ini juga tidak tertutup kemungkinan misalnya the next ada pertandingan baik home and away-nya Persija tanpa penonton. Atau kemudian untuk kurun waktu tertentu, kemudian kelompok supporter tersebut tidak boleh untuk menonton. Karena mau tidak mau harus ada efek jerahnya. Iya. Gitu. Efek jerah tentu kita harapkan ada Pak. Tapi kemudian apakah proses hukumnya ada? Saya ingin tanya, kalau kerusuhan-kerusuhan yang lalu pernah nggak ada dilanjutkan proses hukumnya? Saya kok nggak pernah mendengar Pak Itu juga Gatot. tergantung kerjasama kami dengan pihak kepolisian gitu. Karena beberapa waktu yang lalu pernah kejadian, tapi ini mumpung Pak Awi hadir di studio, kami silakan, sudah Pak. mengimbau supaya kepolisian juga tidak ragu-ragu untuk bertindak. Karena prinsipnya bagi kita adalah equal by the law, semua sama di mata hukum gitu. Sekarang saya tanya bolanya dari Pak Awi. Pak Awi, kalau Jakarta udah berapa kali, bukan kali ini aja, terjadi kerusuhan. Pernah nggak ada proses hukum yang terus berlanjut sampai pengadilan, sampai kemudian memiliki kekuatan hukum tetap? Saya kok nggak pernah mendengar, Pak. Pada intinya memang tidak gampang ya, tidak gampang. Tidak mudah? Iya, tidak mudah
Padahal ada korban yang tewas, ada korban tegas yang kritis. Kalau dulu kita nggak bicara dengan- sekarang ya. Dengan kasus kerusuhan-kerusuhan yang melibatkan massa yang banyak begini. Namun demikian kita juga mencari terobosan-terobosan seperti kasus ini kan. Kasus ini kan memang dari tadi segi saksi banyak kan dari mereka, maksudnya dari Jackmania. Bahkan kan dari hasil foto-foto yang ada di medsos ini yang sangat membantu kami. Ada yang model, ada yang selfie, ada foto dengan korban, kemudian ada yang head speed. Ya, itu ya kita akhirnya mulai menggali dari situ. Kalau yang di tengah lapangan memang Head speech atau ujaran kebencian Iya, antara betul. supporter satu dengan supporter yang lain. bukan. Mereka menghujat kepolisian, bahkan dengan kata-kata kotornya, bahkan berani melawan petugas itu dideklar di medsos mereka. Dan itu ada pasal untuk Oh iya, melakukan proses makanya hukum. dari beberapa ini sudah kita tangkap. Yang pertama yang terkait dengan pemukulan yang ngejar anggota di tengah lapangan. Kemudian yang kedua sudah ada 6 ini kita tindak, nanti bisa berkembang ini terkait dengan head speed-nya. Karena dari situ nanti kami akan mendalami terkait yang di TKP, karena gambar-gambar yang bersangkutan ada di TKP. Jadi total sudah berapa yang ditahan, sudah berapa yang ditetapkan tersangka? Kalau yang, karena 1x24 jam, Ya. sudah kita tangkap. Yang pertama yang penyerangan anggota di dalam lapangan, kemudian ini masih berkembang juga, satu orang ini masih kita keler ya, kita kembangkan. Kemudian yang kedua sudah 6 kita tangkap terkait head speed, yang ujungnya nanti kita bermuaranya ya, kita ingin mengungkap yang di pintu 7 tadi, yang Brigadir Hanafiah yang sampai cedera itu. Sudah ada dugaan siapa kira-kira pelaku utama yang melakukan hal ini? Masih kita dalami, tim kami masih bekerja di lapangan terus mengembangkan kasus ini. Masih dalam proses Iya. penyelidikan, belum ada tersangka berarti Pak ya? Calon tersangka sudah ada karena memang sudah kita tangkap dan untuk perbuatan pidananya sudah Ya, jelas. Tinggal kita kan ketentuan 1x24 jam kita tetap hargai itu. Iya. Yang juga mengkhawatirkan Pak Awi adalah aksi balas dendam. Iya. Ya, kita tidak menyalahkan apapun, saya tidak menyebutkan bahwa yang Betul. melakukan itu polisi, tapi ada indikasi bahwa yang melakukan perusakan di tempat supporter Persija di Cempaka Putih, pria berbadan tegap, kelompok orang berbadan tegap, ya, nggak tahu siapa yang melakukan. Iya. Kemudian ada juga di Tebet, di mana Provos sedang melakukan sweeping terhadap kemungkinan polisi yang ingin melakukan balas dendam dan kemudian dapat. Ada polisi yang ingin melakukan balas dendam. Dari dua kejadian ini artinya cukup mengkhawatirkan. Ada rencana aksi balas dendam yang dilakukan oleh teman-teman Brigadir Hanafi dan kawan-kawannya yang sesama polisi terhadap Persija. Artinya bukan proses balas dendam ini tentu mengkhawatirkan warga. Tentu dalam artian institusi kita tidak membenarkan itu, Mas Pasti. Iman ya, karena memang itu pelanggaran hukum berat di kita ya. Yang jelas yang tadi malam kita klarifikasi yang kejadian di Cempaka Putih di Merchandise-nya Jackmania itu memang kita masih dalam lidik karena memang Bukan anggota polisi itu? belum kita pastikan karena memang kita masih melidiki CCTV yang ada, kemudian saksi-saksi termasuk yang kejadian di Tebet kita juga cross check dengan para korban. Belum ada keterkaitan di sana. Namun demikian kita luruskan juga yang kejadian di Tebet. Memang kita kan intelijen kita juga bermain dalam hal ini terkait dengan suasana sahur on the road itu kita sudah monitor adanya isu-isu terkait dengan ada acara balas dendam sehingga anggota kita di lapangan sesuai memang arahan Bapak Kapolda tentang penertiban sahur on the road itu ya kita laksanakan. Jadi kita elaborasi satu Pak, yang di Cempaka Putih itu kejadiannya adalah sekelompok pria berbadan tegap kemudian menyerang sekitar 21.30. 21.30 menyerang kemudian markas atau apa toko merchandise klub Persija. Yang Itu tempat sudah diselidiki nongkrongnya hasilnya Persija. apa Pak? Gimana? Sudah diselidiki hasilnya? Belum. Belum, maksudnya Masih dalam kita proses selidiki penyelidikan. masih proses karena memang tersangka ini kan pakai helm semua, terus kemudian indikasi-indikasi tadi patut kita curigai itu ya wajar-wajar sah-sah aja ya Mas Aiman ya. Terus kemudian kami juga makanya kita hubungkan dengan kasus yang 0230 di Tebet. Anggota kita lakukan penertiban, ternyata ada banyak anggota kita yang tidak pakai helm tadi, yang pakaian preman, kemudian pakai motor, kenapa gabung sahur on the road, akhirnya kita amankan itu. Tapi dua kejadian itu belum bisa disimpulkan terkait dengan insiden Persija. Apa yang dituduhkan terkait dengan rencana penyerangan balik pun juga yang di Tebet itu juga belum terbukti juga. Sementara ini makanya kita periksa di Propos karena memang tadi ada pelanggaran disiplinnya, kemudian tidak ada surat-surat tugas dia kenapa harus di sana begitu. Pak Gatot, ada ancaman pembekuan terkait hal ini Pak? Ya, itu the worst case.
the worst case yang ada. Karena kami Pembukuan kepada siapa ini? Kepada Persijanya atau kepada PT GTS-nya. Oke. Tetapi itu adalah the worst case sekali lagi. Tetapi dari Pak Gatot suaranya hilang? ya, oke. Silakan, Pak. Ya. Sekali lagi saya katakan itu adalah kemungkinan yang paling buruk. Tapi setelah dalam 1 kali 24 jam kami dalami, kemudian kami tadi pagi juga mengadakan rapat dengan internal kami. Poinnya adalah ini lebih banyak kami terapkan pada aspek bagaimana tanggung jawab garansi dari PT GTS yang akan kami minta besok pagi. Kemudian yang kedua, sanksi yang diterapkan kepada pihak Persija maupun kelompok supporternya. Karena kan di dari komisi disiplinnya kan nanti akan ketahuan lazimnya sebuah turnamen atau kompetisi itu kan ada aturannya. Seandainya mereka melakukan pelanggaran, sanksinya seperti apa. Dan ini berlaku di negara-negara manapun. Gitu. Jadi hasilnya kapan akan diumumkan, Pak Gatot? Itu tadi tergantung pertemuan. Moga-moga karena ini publik banyak menunggu, moga-moga besok siang itu sudah diketahui. Plus juga paling lambat dari Selasa sudah kita ketahui apa sanksi yang diterapkan kepada pihak klub maupun supporter yang bersangkutan. Jadi besok siang publik bisa mengetahui apa tindakan yang dilakukan terhadap mereka dari Kemenpora. Apa tindakan tegas yang bisa diberikan oleh Kemenpora kepada mereka agar kejadian yang kita dengar, kita lihat pada Jumat malam lalu tidak terulang kembali. Iya, betul Mas Saiman. Pak Wi, terakhir Pak Wi. Tentu ini memunculkan korsa, solidaritas di kalangan kepolisian, dan itu suatu hal yang wajar meskipun kita tidak mengharapkan hal itu. Apa yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait hal ini? Nah, tentunya tadi kita merapatkan barisan ya dan mengevaluasi tentang ini dan Bapak Kapolda sudah menyampaikan kepada para pejabat utamanya, para komandan-komandan di lapangan, jangan sampai terpancing dengan apa yang ada di... Ada instruksi khusus dari Kapolda? Oh iya, ada di medsos segala itu, tidak usah ditanggapi. Namun demikian, tim sudah yang dibentuk terkait dengan penindakan kerusuhan GBK kita jalankan terus dan nanti kita akan luruskan sesuai undang-undang berlaku. Jadi tim akan terus mencari aktor-aktor intelektual dari kerusuhan GBK. Betul. Dan sekarang masih banyak yang buron, Pak? Ya, memang ini rekan-rekan di lapangan juga sudah melakukan, ada lagi nambah penangkapan, ya kita lihat nanti perkembangan. Satu sisi proses hukum tetap dikedepankan, kemudian satu sisi anggota kepolisian. Ke dalam kita juga konsolidasi jangan sampai terpancing dengan isu-isu itu. Dan ada jaminan dari Polda Metro Jaya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Komisaris Besar kasih, Awistiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih juga juru bicara Kemenpora Pak Gatot Dewa Broto telah memberikan informasi di program Kompas.